Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah pada perkuliahan jaringan komputer, pertemuan ke-13 yang membahas tentang routing fundamental. Berarti pada pertemuan kali ini kita akan mencoba melakukan pembahasan dasar-dasar dari routing. Ataupun kita akan membahas tentang perkenalan-perkenalan dari protokol routing gitu. Nah, routing protokol eh terdi- eh, routing protokol ini router routing protokol berarti digunakan pada sebuah perangkat device router, yang artinya routing protokol ini sudah berada di lapisan layer ketiga. Layer pertama, layer kedua, layer ketiga sudah dapat kita pelajari pada pertemuan sebelumnya di lapisan OSI, lapisan fisikal, data link, network, transport sampai ke aplikasi. Jadi untuk membangun sebuah network, haruslah kita memahami basic dasar dari OSI layer tersebut. Paling banter kita harus sudah menguasai penggunaan layer 1, layer 2 sampai layer 3. Biasanya layer 4, 5, 6, 7 digunakan untuk orang sistem. Nah, ketika kita lihat pada gambar, di sini terdapat PC 1 dan PC 2. Terdapat router 1, router 2 maupun router 3. PC 1 menggunakan alokasi IP address 192.168.1.10. Router 1, interface fast Ethernet 00 yang terhubung langsung dengan PC 1 menggunakan alamat 192.168.1.0. Itu networknya, maka IP-nya adalah 1.1. Di sini alokasi IP sudah ditentukan 1.0, maka gateway yang digunakan pada PC 1 adalah 1.1. Kita coba buat gambarnya agar lebih mudah dipahami. Saya buka sebuah pen. Tadi terdapat satu buah router. Ini contohnya router yang tadi. Ini satu buah klien. Klien kita buat yang kotak saja. Ini klien. Terhubung menggunakan media transmisi kabel pada interface fast Ethernet 00. Alokasinya adalah 192.168.10.1. Ini IP address yang digunakan pada router. Maka IP address yang digunakan pada klien adalah, kalau kita melihat pada contoh tadi, 192.168.10.10. Subnet max pada router 255.255.255.0 ataupun CIDR/24. Maka gateway yang digunakan berapa? Gateway yang digunakan adalah 192.168.10.1. Jadi gateway ini adalah alamat yang didaftarkan pada router. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita anggap kita punya klien lagi. Kita punya satu klien lagi dengan contoh yang berbeda. Masih sama menggunakan media transmisi. Jika sebelumnya yang ditentukan adalah alamat gateway ataupun alamat pada router, sekarang yang ditentukan adalah alamat pada klien. Klien IP address-nya 192.168.2.10 dengan subnet max /24. Gateway-nya 192.168.2.1. Pertanyaannya, berapa alamat router? Alamat router yaitu adalah alamat yang digunakan oleh gateway klien. Alamat klien berapa? Gateway-nya 2.1. Maka 2.1 ini menjadi alamat yang digunakan oleh router. Aman? Jadi tolong dipahami apa sih fungsi dari ataupun apa itu alamat gateway, alamat router. Gateway adalah alamat yang pada router.
2.1 alamat pada router digunakan untuk gateway pada klien. Nah, jadi jangan sampai teman-teman semua masih mengalami kesalahpahaman antara alamat router serta alamat gateway. Jadi alamat yang digunakan oleh router yaitu adalah alamat pada gateway. Contoh selanjutnya, agar kita lebih paham, ini ada klien lain menggunakan media transmisi juga. Pada routernya sekarang adalah 172.11.14.1. Maka alokasi IP address pada klien ini adalah di 172.11.14.1. Subnetnya pun /24. Gateway-nya berapa? Gateway adalah alamat yang disediakan oleh router. Berapa? Gateway-nya 172.11.14.1. Jadi sekali lagi alamat pada router 14.1 digunakan sebagai alokasi gateway pada klien. Aman? Nah, router sudah berjalan di lapisan OSI layer 3. Switch berjalan di lapisan layer 2. Tapi belakangan ini sudah banyak switch yang sudah berjalan pada lapisan OSI layer 3. Switch MPLS dan harganya pun juga lumayan. Jadi ada switch yang mampu mendukung fitur-fitur seperti router, salah satunya vendor dari Cisco. Nah, router menggunakan tabel routing untuk memilih jalur terbaiknya. Router menggunakan protokol routing statis ataupun routing dinamis untuk melakukan remote dan membangun tabel routing mereka. Jadi komunikasi antar routing protokol ini berdasarkan tabel routingnya. Routing statis itu gimana? Routing dinamis itu gimana? Routing statis itu belakangan ini mulai ditinggalkan. Nanti kalian akan belajar routing statis dan routing dinamis secara lebih spesifik di perkuliahan routing and switching, ataupun di video saya yang lainnya pun juga ada dengan kata kunci routing and switching yang membahas tentang routing. Itu membahas bagaimana cara kerja routing statis maupun routing dinamis. Routing statis, kita harus mendaftarkan semua router, semua network yang terhubung ke dalam jaringan kita, networknya ataupun alamat destination serta alamat source-nya. Semakin banyak line yang terhubung, akan semakin banyak tabel routing kita daftarkan. Ataupun routing statis dikonfigurasi secara manual untuk melakukan update routing tabelnya. Sedangkan routing dinamis melakukan update tabel routingnya secara otomatis. Nah, router memiliki cara untuk menentukan router ataupun base path-nya, jalur terbaiknya. Jalur terbaik ini base path dipilih menggunakan routing protokol berdasarkan nilai matriks yang digunakan untuk menentukan jarak untuk mencapai jaringan yang kita tuju. Matriks itu apa? Matriks itu ada sebuah kalkulasi bandwidth, trafficnya. Metrik adalah nilai yang digunakan untuk mengukur jarak ke dalam jaringan tertentu, alokasinya, next hop-nya, penggabungannya. Jalur terbaik ke jaringan adalah jalan dengan matriks terendah, jadi dengan lalu lintas yang terkecil ataupun bandwidth terbesar ataupun next hop terpendek. Protokol routing dinamis menggunakan aturan matriks yang berbeda-beda mereka sendiri untuk membangun ataupun memperbarui tabel routingnya. Yang pertama adalah routing dynamic RIP, routing information protocol. Nah, routing RIP ini dihindari oleh beberapa orang ketika membangun jaringan yang besar karena dia masih bermain di hop count, jadi halaman tetangganya. Jadi kita punya router contoh Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, maka router Jakarta untuk ke Surabaya harus melewati dulu router Bogor, router Bandung, dan router Surabaya. Tapi ketika kita menggunakan OSPF, dia menggunakan matriksnya bandwidth, kumulatif, dan sumber ke tujuan. Dia bisa melihat trafficnya, melihat bandwidthnya. Dari Jakarta pengen ke Surabaya, apakah langsung Jakarta Surabaya, apakah harus transit dulu Jakarta Bogor baru Surabaya, apakah Jakarta Bandung Surabaya
atau melalui mereka semua. Ada pula juga RGB, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, yang mempertimbangkan berdasarkan bandwidth, delay, load, dan reliability. Dan biasanya teman-teman yang sempat saya tanyakan, mereka lebih banyak menggunakan OS PF karena berdasarkan Open Source Text Path First, berdasarkan karakter pendeknya. Nah, selanjutnya routing pun juga ada namanya load balancing. Load balancing itu apa? Ketika router memiliki dua buah jalur ataupun lebih ke tujuannya dengan metrik yang sama, maka router meneruskan paket menggunakan kedua jalur yang sama. Contohnya, PC1 ingin mengirimkan paket ke PC2 pada gambar ini. Ketika PC1 mengirimkan paket ke PC2 melalui router 1 akan memecahnya menjadi sama rata. Mungkin paket TCP langsung mengarah ke router 4, paket UDP mengarah ke router 2. Jadi traffic dibagi dengan sama rata. Maksudnya berbagi sama rata itu seperti apa? Ini kita contohin antara perbedaan load balancing dan failover. Contoh ini router. Oke, kita contohkan bagaimana pengimplementasian load balancing maupun failover. Ini ada sebuah router, lalu ada sebuah client. Ini ada sebuah ISP 1, ISP 2. Ketika kita melakukan pengimplementasian menggunakan load balancing, klien pertama, ketika ingin melakukan akses ke dalam jaringan internet, traffic akan dibagi rata ke router ISP1 dan ke ISP2. Tujuannya untuk membagi beban sama rata, itu dinamakan dengan load balancing. Jadi dua ISP ini akan berjalan secara bersamaan untuk menemukan tujuan dari klien tersebut. Lalu bagaimana ketika failover? Failover ketika klien melakukan akses ke dalam jaringan, ingin melakukan tujuan ke sini, trafiknya mungkin diarahkan semua ke ISP1 baru sampai ke tujuan. ISP2 akan digunakan ketika ISP1 mengalami permasalahan, maka traffic akan dipindahkan. Biasanya load balancing digunakan untuk menyimbangkan beban dalam jaringan. Failover digunakan untuk melakukan pembackupan di dalam jaringan. Bisa nggak failover dan load balancing digabungkan? Bisa. Itu ada kalau kalian mau main, nanti ada juga load balancing ataupun failover untuk di jaringan lokal. Ini untuk jaringan pabrik, ini untuk jaringan lokal. Untuk jaringan lokal bisa kita mainin load balancing dan failover. Ada namanya di keluarga FHRP, First Hop Redundancy, FHRP protokol. Nah, ini ada untuk bermain di load balancing maupun failover pada jaringan lokal FHRP, First Hop Redundancy protokol. Selanjutnya routing statik dan default dapat dilakukan setelah interface terkoneksi ditambahkan ke dalam tabel routing. Jadi dipastikan sudah terhubung dulu baru dapat ditambahkan. Jadi pasang dulu baru konfigurasi, dan konfigurasi ini dilakukan secara manual. Routing statik dilakukan secara manual. Routing statik harus diperbarui secara manual jika terjadi perubahan topologi jaringan, baik penambahan ataupun pengurangan. Untuk melakukan konfigurasi routing statik di dalam jaringan menggunakan perintah iproute network serta max-nya next hop IP ataupun menggunakan exit interface-nya.
Konfigurasi default static dapat digunakan menggunakan perintah epiroot 000. Berarti 000 ini adalah keseluruhan alokasi IP address. Contoh, 00 ini mewakili alamat network 192.168.10.1 dan mewakili 172.168.10.1. Subnet max 000 berarti seluruh jaringan, seluruh network yang terhubung ke dalam jaringan kita daftarkan. Lalu masukkan pula exit interface-nya ataupun next hop IP tujuan berapa alamat tetangganya. Contohnya mungkin ada di sini. Nah, ini konfigurasi default routing static pada interface ataupun pada router 1. Router 1 memiliki dua buah alamat network untuk jaringan lokalnya, yaitu 10.0 dan 11.0 ataupun 192.168.10.0 dan 192.168.11.0. Namun perintah di sini yang digunakan adalah 0000. Maksudnya 000 ini mewakili kedua alamat network ini, network untuk interface G00 serta interface G01. Subnet max-nya pun juga untuk semuanya. Network ini menggunakan interface apa untuk luar? Serial 000. Lalu, adakah cara lain untuk melakukan konfigurasi static routing ini? Ada. Caranya, kita daftarkan kedua network yang terhubung dengan router 1. Contohnya, berarti kita bisa memasukkan IP root 192.168.10.0. Baru masukkan 255.255.255.0 serial 000 dan IP root 192.168.11.0. Masukkan juga 255.255.255.0 serial 000 kalau kita ingin membuat lebih spesifik. Kalau 000 berarti mewakili seluruh network yang berada di bawah router 1. Tinggal bagaimana kalian gunakannya, mau keseluruhan apa diwakilkan, siapa saja yang boleh melakukan akses menuju router 2 ataupun yang tidak boleh akses menuju router 2. Nah, ini spesifikasi untuk static routingnya. Sempat dijabarkan yang tadi bagaimana perbedaan routing default static dengan static routing. Static routing itu yang seperti ini. Jadi kita jabarkan satu per satu. Bisa menggunakan serial interface yang digunakan untuk jalur keluar ataupun alamat tujuannya. Alamat tujuannya sih berapa? 209.165.200.255 yang artinya adalah alamat tetangga dari router kita. 192.168.11.0 255.255.255.0 serta masukkan alamat router tetangga kita. Jadi kita punya dua cara. Boleh menggunakan out interface ataupun alamat yang digunakan untuk jalan ke luar. Nah, sedangkan untuk routing dinamis digunakan oleh router untuk berbagi informasi tentang reachability dan status jaringan jarak jauh. Jadi dia mengirimkan hello packet selama 10 detik sekali untuk melihat apakah router tetangga kita masih up ataupun down. Digunakan untuk memelihara dan memperbarui tabel routing secara otomatis. Jadi masing-masing router akan mengirimkan hello packetnya. Wah, gue ada penambahan klien baru nih, ada pengurangan klien baru nih, maka router yang lainnya akan mengetahui seluruh data pada router yang lainnya. Jadi saling mengirimkan pesan. Kalau kita bilang namanya hello packet. Nah, protokol routing dinamis yang pada vendor Cisco untuk IPv4, router Cisco pun mampu mendukung berbagai protokol routing dinamis yang support untuk IPv4. Di antaranya adalah RGP, LHC Interior Gateway Routing Protocol. Nanti semester depan kita akan belajar tentang RGP dan OSPF. OSPF itu adalah Open Short Path First. Ini kurang mohon maaf path-nya. Serta ada intermedia system to intermedia system. Ada pula routing information protocol. Nah, ini fitur yang
support untuk IPv4 pada vendor Cisco. Sedangkan untuk vendor Cisco, protokol routing yang support untuk penggunaan IPv6 adalah RIP Next Generation ataupun RIP NG. Yang sebelumnya hanya menggunakan untuk IPv4 adalah RIP saja tanpa ada Next Generation. Sedangkan untuk OSPF yang mendukung fitur IPv6 adalah OSPF versi 3. Untuk yang mendukung IPv4 adalah sebatas OSPF. Sedangkan untuk RGP yang mendukung fitur protokol IPv6 adalah di sini RGP for IPv6 sebenarnya, bukan untuk. Jadi RGP for IPv6. Karena untuk IPv4-nya sendiri RGP adalah hanya sebatas RGP. Jadi RGP yang digunakan untuk protokol IPv6 adalah RGP for IPv6. Nah, berarti teman-teman coba sambil iseng-iseng aja, ambil belajar bagaimana apa sih cara kerja, apa sih konsep routing OSPF maupun RGP, ataupun kalian ingin menunggu pada perkuliahan selanjutnya, ataupun bisa cek di playlist saya di perkuliahan routing and switching ataupun administrasi jaringan, banyak yang membahas tentang routing ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.